Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung dari kejelekan diri kami dan kejelekan amal ibadah kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui, agama Islam itu membawa kemudahan bagi umatnya. Kemudahan ini dapat dibuktikan dalam syariat puasa yang sedang kita jalani pada bulan ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang orang sakit dan musafir, yang mana mereka mendapatkan keringanan dalam berpuasa di saat safar dan ketika sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya.
pada hari-hari yang lainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa ketika sakit dan saat safar. Namun puasa ini wajib bagi yang mukim dan sehat. Itu semua adalah kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Maka dari itu, sekarang kita akan melihat 7 kemudahan dalam syariat Islam dalam ibadah puasa dan amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Kemudahan yang pertama, bagi orang yang sakit boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa jika berat berpuasa baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Adapun kemudahan yang kedua, bagi orang yang musafir, jika berat dalam safar, maka boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau puasa itu berat saat safar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak berpuasa. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa ra'a rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'imun faqala laisa minal birri as-shaumu fi safari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan, lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, bukanlah suatu hal yang baik jika seorang berpuasa ketika dia safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jikalau safar tersebut penuh dengan kemudahan, seperti perjalanan jauh yang menggunakan pesawat, yang kurang lebih contohnya dari Jakarta menuju ke Semarang atau Jakarta menuju ke Jogja, yang hanya menempuh kurang lebih hanya 1 jam, maka lebih baik bagi dia untuk tetap berpuasa karena lebih cepat terlepas dari yang namanya kewajiban. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa ma kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni Ruahah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi Muhammad SAW dan Ibnu Ruahah yang berpuasa pada saat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jikalau kondisi sudah super berat saat safar, yaitu bisa mencelakakan orang tersebut, bahkan bisa membinasakan orang tersebut, malah jadi tercela ketika dia tetap berpuasa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada Amul Fath di tahun 8 Hijriah. Beliau pergi menuju Makkah di bulan Ramadan. Kemudian ketika itu beliau berpuasa. Kemudian ketika beliau sampai di Qura Al-Ghamim, yaitu sebuah lembah yang letaknya antara Makkah dan Madinah, orang-orang pada waktu itu masih berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta diambilkan segelas air. Lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat gelas tersebut di hadapan orang-orang,
Dan mereka pun akhirnya memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad meminum air dari gelas tersebut. Setelah beliau melaksanakan hal tersebut, ada yang mengatakan, sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang lebih afdal adalah yang paling mudah baginya saat safar. Jika dalam puasa terdapat bahaya, maka puasa dihukumi haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada bahaya, maka terlarang untuk melakukannya. Adapun kemudahan yang ketiga, bagi orang yang sudah tua renta, bagi orang yang sepuh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada seorang miskin pada setiap hari yang dia tinggalkan. Karena orang yang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Kemudahan yang keempat, bagi wanita yang hamil dan menyusui, jikalau berat berpuasa, boleh tidak berpuasa dan puasanya tetap diqadha. Qadha ini tetap ada sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun, jika berat bagi wanita tersebut dikarenakan utang puasa yang menumpuk, seperti contohnya seorang wanita yang dalam kurun waktu 6 tahun, dia memiliki 3 anak berturut-turut, maka otomatis berat baginya berpuasa, mengqadha puasa tersebut, dan dibolehkan bagi wanita tersebut untuk membayar fidyah, sebagaimana cara yang disebutkan sebelumnya. Kemudian kemudahan yang kelima, bagi wanita yang haid masih diperbolehkan beribadah di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, asalkan tidak menyentuh Al-Quran tersebut langsung. Mungkin dengan cara dia membaca dari Al-Quran terjemahan atau dari Al-Quran yang murni bahasa Arab menggunakan alas. Kemudian diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk berzikir. Dan ini adalah pendapat ulama, sepakat mereka mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang wanita yang haid untuk berzikir. Kemudian diperbolehkan juga bagi wanita yang sedang haid untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan, yang mana seperti kita ketahui bulan Ramadan adalah salah satu waktu diijabahinya doa. Kemudian diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang selanjutnya diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk masuk masjid untuk guna mengikuti pengajian meskipun sedang haid. Menurut pendapat terkuat, wanita yang haid masih diperbolehkan masuk ke dalam masjid selama dia masih bisa menjaga kebersihannya. Ini 5 perkara yang terlebih dahulu dijelaskan mengenai kemudahan saat kita berpuasa dan menjalani amalan di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat
serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya, kemudahan yang keenam dari amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah salat malam tidak dibatasi dalam jumlah rakaat tertentu dan boleh melakukan salat malam sedikit maupun banyak. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumus subha salli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai salat malam. Beliau lantas menjawab, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat, maka itu jadi rakaat ganjil dan jadi penutup bagi yang sebelumnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, sesungguhnya salat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah salat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat, siapa yang mau boleh mengerjakan banyak. Dan kemudahan yang ketujuh adalah boleh melakukan i'tikaf sunnah di bulan Ramadan walau hanya sebentar. Yang penting dilakukan di masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat i'tikaf di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aakifuna fil masajid, dan engkau beriktikaf di dalam masjid. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf di dalam ayat ini, dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa. Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf sunnah atau i'tikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di dalam masjid walaupun hanya sesaat. Sehingga jika ada yang bertanya, bolehkah beriktikaf di akhir Ramadan hanya pada malam hari saja karena pada pagi harinya dia diharuskan untuk bekerja? Jawabannya boleh. Karena syariat i'tikaf hanya berdiam walau sekejap, terserah itu di malam hari atau di pagi hari. Dan yang pastinya yang terbaik adalah 10 hari full tanpa keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat mendesak seperti ke toilet dan yang semisalnya. Intinya, syariat Islam membawa kemudahan bagi orang yang menjalani ibadah puasa. Ibadah dan amalan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan yang lainnya. Ada kemudahan yang diberikan kepada orang yang sakit. Ada pula kemudahan yang diberikan kepada orang yang musafir, orang yang sudah tua renta, dan kemudahan diberikan kepada orang yang haid dan nifas. Kemudian kemudahan diberikan untuk salat malam. Kemudian juga kemudahan yang diberikan bagi orang-orang yang ingin beriktikaf di akhir bulan Ramadan. Sekarang tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau beramal atau tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal saleh di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir khutbah ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka akan dibalas dengan 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amik muthnina biha indak qabilina laha wa atmimha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.